Masih soal Lampung, saya kira banyak sekali yang bisa kita bahas sedemikian rupa sehingga kemudian sampai Presiden Joko Widodo sendiri turun ke lapangan dan kemudian memeriksa dan tidak melewati jalur yang sudah disiapkan. Presiden ingin tahu persis apa yang terjadi di lapangan dan memerintahkan sejumlah hal kepada Pak Menteri PUPR. Banyak kejadian lucu dan saya sudah membahas yang pertama beberapa hari yang lalu, topiknya adalah mengenai butterfly effect atau dampak kupu-kupu ya. Jadi ini adalah hasil penelitian dari Edward Lorenz pada tahun 1950-1960-an yang menemukan ketika variabel itu ditambah dan kemudian disatukan dalam satu tempat, maka apa yang terjadi? Terjadilah sebuah efek yang non-linear yang membentuk kurva yang menggulung siapa saja yang ada di sekitarnya dan akhirnya kemudian masuk dalam pusaran itu. Yang saya ceritakan adalah tentang kritik seorang pemuda terutama menyangkut soal jalan-jalan yang rusak yang seharusnya itu yang terkena adalah kepala dinas PU, tetapi yang terkena orang lain masuk dalam pusaran karena ada hal yang menarik dan tengah dibicarakan publik, yaitu kepala dinas kesehatan sampai kemudian diperiksa oleh KPK. Masih akan panjang, masih ada lagi peristiwa-peristiwa lain dalam kehidupan ini yang juga akan kena dampak kupu-kupu. Mari kita ikuti terus karena sekarang kita menyaksikan semua orang telah masuk dalam satu jaringan media sosial dan semua sudah terhubung. Variabelnya semakin banyak, topik yang dibicarakan masyarakat juga setiap hari semakin banyak dan kita hidup dalam peradaban multivariabel yang tidak berhubungan bisa menjadi saling berhubungan, meliput ke kiri, meliput ke kanan. Baiklah, kita sudah bahas itu. Masih soal Lampung, saya sudah bahas. Yang pertama adalah butterfly effect. Yang kedua, ini banyak sekali diucapkan oleh sejumlah orang yang kemudian menilai apa yang dilakukan pemuda Lampung ini mulai kurang sopan katanya. Dan itu disebut sebagai star syndrome. Bagi Anda yang kemudian buka, apa sih star syndrome? Anda cari di Google juga ketemu itu. Ini adalah gejala yang disebut narcissistic personality disorder, semacam itulah. Sehingga kemudian ada ciri-cirinya, dia merasa dirinya lebih terkenal, followernya tambah banyak, mendapatkan perhatian, kontennya viral, dia merasa boleh mengata-ngatai siapa saja, dan dia punya belief bahwa dirinya adalah superior. Dan kemudian mengharapkan adanya kekaguman dari orang-orang lain. Orang-orang seperti ini biasanya empati yang rendah. Anda bisa baca ciri-cirinya di sini. Saya tidak ingin membahas lebih jauh. Tapi pada akhirnya saya melihat orang-orang seperti ini sebenarnya adalah orang yang rapuh. Dan saya ingin memberikan nasihat kepada anak-anak muda dan juga orang-orang tua yang memiliki kecenderungan narsistik seperti ini. Begini, kalau Anda masih muda, Anda kan masih punya karir, masih punya masa depan. Saya selalu mengingatkan bahwa terkenal itu ada dua macam. Ada yang disebut famous, Anda terkenal dalam arti positif. Ada yang disebut notorious. Notorious ini Anda terkenal karena apa? Ya karena Anda nyinyir. Tapi kalau Anda masih muda, Anda punya karir. Kan Anda nanti pengen sekolah lagi barangkali. Anda barangkali tidak ingin pulang ke tanah air sehingga tidak ada urusannya, tidak masalah. Kritik terus, hajar terus, nyinyir terus ke Indonesia. Tetapi kalau Anda nanti mau sekolah S3 atau ingin menjadi guru besar dan lain sebagainya di sana, Anda akan diperiksa jejak digital Anda. Dan ini sudah terjadi pada sejumlah orang yang diterima di Stanford, di Harvard. Setelah mereka diterima, teman-temannya kemudian kirim tuh jejak-jejak digital yang dilakukan orang yang sudah diterima itu. Dan akhirnya kampus-kampus terkenal kemudian membatalkan sekolah mereka. Jangan heran, Anda yang sudah diterima pun suatu ketika bisa saja sekolah kemudian memanggil dan mengatakan Anda tidak pantas untuk meneruskan sekolah di tempat kami. Nah kemudian juga bisa lagi barangkali kalau Anda nanti mau minta sponsor. Anda terkenal tapi sponsor malas memberikan seperti ini. Kemudian barangkali kalau Anda ingin cari pekerjaan, para pemberi kerja juga sekarang membuka jejak digital. Jadi hati-hati terhadap jejak digitalmu karena ini akan menentukan masa depanmu. Ada satu tempat yang masih bisa Anda bersembunyi, yaitu berdekat-dekat dengan kelompok oposisi. Karena kelompok oposisi selalu membutuhkan kalimat-kalimat nyinyir untuk menjatuhkan sesuatu yang sudah berprestasi. Dan banyak sekali orang-orang seperti ini yang selalu mencari orang terkenal dan kemudian mereka menunjukkan saya kecewa, saya tidak respect dan sebagainya. Dan dia merasa dirinya lebih hebat daripada orang yang sudah dikenal itu. Jadi ini adalah salah satu gambaran dari orang-orang yang narsistik. Sekarang ini saya kira cukup banyak orang-orang seperti itu yang tiba-tiba mencoba untuk sangat nyinyir, terkenal dan dia ingin viral, dia ingin punya follower yang lebih banyak dan dia juga ingin bansos. Akhirnya kemudian mereka menggunakan cara yaitu menjatuhkan orang-orang yang sudah dipercaya dalam masyarakat. Sehingga kemudian dia merasa betapa hebatnya saya karena saya bisa mengevaluasi orang itu. Tapi kan Anda juga bisa kena cancel culture, Anda juga bisa kena kasus-kasus hukum. Orang-orang seperti ini, orang yang sering mengeluh biasa adalah orang yang juga sering dikeluhkan oleh masyarakat. Akhirnya saya ingin menutup dengan sebuah quotes yang pernah disampaikan oleh sastrawan Haruki Murakami dari Jepang. The only principle that governs their minds
is the questions. How do I look? Orang-orang narsis biasanya hanya berpikir satu, how do I look? Bagaimana Anda melihat saya? Me, me, me. Maka generasi ini seringkali juga disebut sebagai me generation. Jangan sampai ini kemudian merusak masa depan Anda masing-masing. Stay relevant.